Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami Arifka Nurhaida dan Sabrina Lutfi Anisa akan membahas mengenai Turki Utsmani. Yang pertama, sejarah berdirinya Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani berdiri setelah hancurnya Turki Seljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina yang kemudian menyebar ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka mulai mengenal dan memeluk Islam sekitar abad 9 atau 10, yaitu ketika menetap di Asia Tengah. Akibat tekanan dari bangsa Mongol, mereka mencari perlindungan kepada penguasa dinasti Seljuk. Ketika itu, dinasti Seljuk berada di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Kaykobat. Ortogul yang merupakan pimpinan Turki Utsmani berhasil membantu Sultan Seljuk dalam menghadapi serangan pasukan Bizantium. Atas jasa inilah ia mendapat penghargaan dari Sultan berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membangun wilayah barunya. Selain itu, Ortogul juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya. Setelah Ortogul meninggal, kedudukannya sebagai pemimpin Turki Utsmani digantikan oleh putranya Utsman. Ketika dinasti Seljuk dikalahkan oleh bangsa Mongol dan terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti kecil, Utsman mulai membangun kekuatan dan memisahkan diri dari dinasti Seljuk, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Inilah asal mula sehingga dinasti ini dikenal dengan istilah dinasti Utsmani. Dengan demikian, putra Ortogul inilah pendiri dinasti Utsmani yang sesungguhnya. Sebagai penguasa pertama, ia disebut sebagai Utsman I yang memerintah pada 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Yang selanjutnya, para penguasa dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, Sultan Utsman bin Ertugrul. Pada awal kepemimpinannya, Utsman lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada usaha-usaha untuk menetapkan kekuasaannya dan melindunginya dari serangan musuh, khususnya Bizantium. Utsman pun mulai menginvasi daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Buersa pada tahun 1371. Buersa kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Yang selanjutnya yaitu Sultan Orkan bin Utsman. Pada masanya mulai berdiri akademi militer sebagai pusat pelatihan dan pendidikan sehingga mampu menciptakan kekuatan militer yang besar. Melalui gemblengan dari akademik inilah, dinasti ini dengan mudah menaklukkan sebagian daerah benua Eropa seperti Izmir, Tausirma tahun 1327 Masehi, Tawashanli 1330 Masehi, Uskandar 1338 Masehi, Ankara 1354 Masehi, dan Gallipoli pada tahun 1356 Masehi. Kemudian Sultan Bayazid I bin Murad. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Kemudian Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid dan peperangan inilah yang merupakan cikal bakal terjadinya Perang Salib. Dalam perang ini, pasukan Bayazid berhasil melumpuhkan tentara salib. Setelah Sultan Murad II meninggal dunia, kekuasaan Turki Utsmani digantikan oleh putranya yaitu Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Ia mendapat gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk karena berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Sebelum menguasai Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mendirikan benteng besar di pinggir Selat Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan oleh Bayazid. Benteng Bosporus ini dikenal dengan nama Rumli Haisar atau Benteng Rum. Benteng ini dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Setelah semuanya dianggap cukup, dilakukan pengepungan selama 9 bulan. Akhirnya kota Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam pada 29 Mei 1453 Masehi, dan Kaisar Bizantium tewas bersama tentara Romawi Timur. Kota ini dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani, lalu namanya diganti dengan Istanbul. Dinasti Turki Utsmani dipimpin oleh 38 sultan yang terbagi menjadi
beberapa periode. Periode pertama yaitu 1299 sampai 1402 Masehi. Periode ini dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayazid. Kemudian periode kedua yaitu 1402 sampai 1566 Masehi. Periode ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai yang terbesar terjadi dari pemerintahan Muhammad I hingga Sulaiman I Al-Qanuni. Kemudian periode ketiga 1566 sampai 1699 Masehi. Periode ini ditandai dengan kemampuan dinasti Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya, namun kemunduran mulai terlihat dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Periode keempat 1699 sampai 1838 Masehi. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuasaan kerajaan dan pecahnya ke wilayah yang ada di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Dan periode kelima 1839 sampai 1922 Masehi. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat dari masa pemerintahan Sultan Al-Majid I sampai Al-Majid II. Perkembangan Islam pada masa Turki Utsmani. Keberhasilan ekspansi yang dilakukan oleh para penguasa Turki Utsmani yang sangat luas juga diikuti dengan kemajuan-kemajuan bidang lainnya, sebagaimana berikut. Yang pertama di bidang militer dan pemerintahan. Keterampilan, keberanian, dan ketangguhan militer menjadi faktor penting dalam keberhasilan ekspansi yang dilakukan oleh dinasti Utsmani. Selain itu, keberhasilan juga didukung oleh terciptanya jaringan pemerintah yang teratur. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi gubernur. Pada masa kepemimpinan Sulaiman I, pemerintahan sangat teratur karena sudah ada undang-undang yang disebut Multaqa al-Abur. Undang-undang ini menjadi pegangan hukum bagi dinasti Utsmani. Undang-undang ini juga memiliki nilai historis yang sangat penting karena merupakan undang-undang pertama di dunia. Yang kedua yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Meskipun pengembangan ilmu pengetahuan tidak mendapatkan perhatian besar, namun tetap ada perubahan pada masa dinasti Utsmani. Saat itu, ada dua buah surat kabar yang muncul, yaitu Berita Harian VK pada tahun 1831 Masehi dan Jurnal Tasfiri pada tahun 1862 Masehi. Selain itu, terjadi transformasi pendidikan dengan pendidikan sekolah-sekolah dasar dan menengah. Pada tahun 1881 Masehi, perguruan tinggi pada tahun 1869 Masehi, serta mendirikan fakultas kedokteran dan hukum. Para pelajar yang berprestasi juga dikirim ke Perancis untuk melanjutkan studinya, dan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sementara itu, seni arsitektur berkembang sangat pesat. Terdapat banyak masjid yang indah dibangun, seperti Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayyub Al-Ansyari yang semula adalah gereja Hagia Sophia. Semua masjid ini dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Yang selanjutnya adalah kemunduran dan kehancuran dinasti Turki Utsmani. Kemunduran dinasti Utsmani mulai terasa setelah meninggalnya Sulaiman I. Ada beberapa faktor yang menyebabkan melemahnya kekuatan dinasti ini hingga mengalami keruntuhan. Menurut Syafiq al-Mughni, ada 3 hal kehancuran Turki Utsmani, yaitu melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer Turki Utsmani, kehancuran perekonomian kerajaan, serta munculnya kekuatan baru di daratan Eropa, dan serangan balik terhadap Turki Utsmani. Jika dicermati secara keseluruhan, maka faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti Turki Utsmani
dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan keruntuhan dinasti Utsmani adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas. Yang kedua ada heterogenitas penduduk dan agama. Lalu yang ketiga, para pemimpin dan penguasa yang hidup berkeliling harta dan bermewah-mewahan. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat Turki mengalami kekalahan dalam beberapa peperangan. Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan dinasti Utsmani mengalami keruntuhan ialah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya gerakan nasionalisme dari bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan Utsmani, sehingga mulai banyak yang memerdekakan diri. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sedangkan kerajaan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga ketika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan. Sebagaimana tercatat dalam sejarah Perang Dunia I melengkapi proses kehancuran dinasti Utsmani. Pada bulan Desember 1914, Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia dan berada di pihak Jerman dan Austria. Bantuan militer dan ekonomi Jerman, kekuatan terhadap kekuatan Rusia, serta keinginan untuk menyelamatkan kendali Turki Utsmani menjadi alasan keterlibatan Turki dalam peristiwa tersebut. Namun, pada tahun 1918, aliansi bangsa-bangsa Eropa berhasil mengalahkan aliansi militer Jerman, Turki, dan Austria. Memasuki tahun 1920, dinasti Utsmani kehilangan keseluruhan provinsi yang ada di semenanjung Balkan dan Mesir menjadi negara protektorat Inggris serta bebas secara total dari kekuasaan dinasti Utsmani. Sejarah peninggalan dinasti Turki Utsmani. Meskipun saat ini kerajaan Turki Utsmani sudah tidak ada, namun kejayaan yang pernah mereka bangun tetap tercatat dalam tinta emas sejarah. Kerajaan dinasti yang berkuasa lebih dari 6 abad ini masih bisa kita saksikan dari beberapa peninggalan mereka. Berikut beberapa bukti kejayaan dari Turki Utsmani. Museum Hagia Sophia. Pada mulanya, Hagia Sophia adalah sebuah gereja Katolik Ortodoks. Saat itu namanya adalah Hagia Sophia. Katedral ini dibangun pada masa Kaisar Justinianus atau penguasa Bizantium pada tahun 558 Masehi. Arsiteknya adalah Anthemios dari Tralles dan Isidorus dari Miletus. Sebelum berdirinya Katedral Sevilla pada 1520 Masehi, bangunan ini merupakan katedral terbesar di dunia selama lebih dari 1000 tahun. Setelah pada tanggal 27 Mei 1453 Masehi, Konstantinopel berhasil dikuasai Sultan Muhammad II. Gereja Hagia Sophia diubah menjadi nama masjid yang diberi nama Hagia Sophia. Pada hari Jumatnya atau 3 hari setelah penaklukan, Hagia Sophia langsung digunakan untuk sholat Jumat berjamaah. Meskipun telah diubah menjadi masjid, berbentuk arsitektur Hagia Sophia tidak dibongkar. Kubah besar yang ukuran tengahnya mencapai 30 meter itu menjulang ke atas dari masa Bizantium ini tetap dibiarkan. Tetapi penampilan bentuk luar bangunan yang kemudian dilengkapi dengan 4 buah menara. 4 menara ini antara lain dibangun pada masa Al-Fatih, yakni sebuah menara di bagian selatan. Pada masa Sultan Salim II dibangun lagi di sebuah menara di bagian timur laut, dan pada masa Sultan Murad III dibangun 2 buah menara.
Ketika Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1937 Masehi, Masjid Hagia Sophia tidak lagi dijadikan sebagai tempat sholat. Bangunan ini kemudian menjadi museum. Beberapa desain dan corak bangunan yang bercirikan Islam diubah lagi menjadi gereja. Masjid Sulaiman. Masjid Sulaiman dibangun oleh Sultan Sulaiman I, yaitu pada tahun 1550 Masehi. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Turki yang didesain oleh arsitek andal Mimar Sinan. Selain digunakan sebagai tempat sholat berjamaah, di area masjid ini terdapat karavanserai atau area untuk berjalan kaki, tempat seminar, madrasah, rumah sakit, dapur, dan tempat tinggal istri Sultan Sulaiman yang bernama Roxie-Lane. Meskipun tidak semegah Hagia Sophia, arsitektur Masjid Sulaiman ini memiliki banyak kesamaan dengan masjid tersebut. Jika dilihat dari jembatan Galata, Masjid Sulaiman dan berbagai bangunan megah di Istanbul lainnya akan terlihat jelas. Sumber yang kami ambil berasal dari buku Sejarah Terlengkap Peradaban Islam karya Abdul Syukur Al-Azizi pada tahun 2017 yang diterbitkan oleh penerbit Noktah yang terletak di Yogyakarta.